Hari ini kita akan belajar biologi. Semangat ya! Tema hari ini adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ayo kita mengamati. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian mengamati lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian? Nah, di dalam lingkungan pasti terjadi interaksi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu, baik benda, kondisi, dan situasi yang ada di sekitar kita. Segala sesuatu yang ada di lingkungan merupakan sistem yang kompleks sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, lingkungan bersifat dinamis karena dapat mengalami perubahan-perubahan. Komponen-komponen lingkungan terdiri atas dua. Komponen biotik. Biotik artinya hidup. Komponen biotik terdiri atas semua jenis makhluk hidup, meliputi jenis mikroorganisme, jamur, ganggang, segala jenis tumbuhan, segala jenis hewan, dan manusia. Yang berikut komponen abiotik. Abiotik artinya bukan makhluk hidup atau komponen mati. Terdiri atas komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik. Misalnya suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, dan tanah. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen biotik dan komponen abiotik di dalam suatu ekosistem akan saling mempengaruhi. Komponen biotik akan melakukan peranannya masing-masing. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik dibagi menjadi 3 bagian: produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Kita bahas satu persatu ya. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik. Proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara berfotosintesis. Contoh produsen: ganggang atau alga, lumut, dan tumbuhan hijau. Konsumen. Konsumen berarti pemakan atau pemakai. Konsumen memakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen karena konsumen tidak mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Contoh konsumen: sebuah hewan, manusia, dan tali putri. Dekomposer atau pengurai. Dekomposer merupakan pengurai sampah atau bangkai. Contohnya bakteri pembusuk dan jamur. Dekomposer menguraikan bahan organik menjadi bahan-bahan anorganik, air, dan gas. Selanjutnya, hasil penguraian tersebut dimanfaatkan lagi oleh produsen. Komponen-komponen penyusun satuan makhluk hidup. Ada individu, populasi, komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Misalnya individu zebra, seekor ayam, batang bunga mawar. Populasi. Populasi merupakan sekelompok individu sejenis yang menempati suatu tempat pada saat tertentu. Misalnya populasi zebra. Komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komunitas padang rumput. Komponen-komponen abiotik: CO2, O2, air, tanah, suhu, kelembapan cahaya matahari,
dan ruangan. Kita bahas satu persatu. Gas CO2 dan O2. Jumlah gas CO2 di udara sekitar 0,3%, sedangkan gas O2 mencapai 21%. Gas CO2 atau karbon dioksida diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis, sedangkan gas oksigen diperlukan tumbuhan, hewan, dan manusia untuk bernapas. Air. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup karena 90% tubuh membutuhkan air. Tanah. Tanah berpengaruh terhadap keanekaragaman organisme. Suhu. Suhu di permukaan bumi dipengaruhi oleh cahaya matahari dan tumbuhan. Suhu lingkungan berpengaruh terhadap jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. Kelembapan. Daerah pegunungan memiliki kelembapan udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pantai. Perbedaan kelembapan berpengaruh pada perbedaan organisme. Cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama ekosistem. Cahaya matahari diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis. Tumbuhan dan hewan tidak dapat hidup tanpa cahaya matahari. Cahaya mempengaruhi suhu lingkungan, tingkah laku dan kegiatan hewan. Ruangan. Ruangan merupakan komponen abiotik yang digunakan oleh makhluk hidup untuk hidup, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Sampai jumpa. Terima kasih.